Kemudian untuk P-nya itu dia sama dengan B cos beta. Loh, kok nggak menggunakan yang A cos alfa? Ya, hal tersebut karena nanti agar di setiap ruasnya atau sukunya itu memiliki A dan B. Ini memiliki A dan B juga. Kemudian untuk Y kali P, berarti Y-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika, di mana di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan jumlah dan selisih dua sudut. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kosinus jumlah dan juga kosinus selisih, pada video kali ini kita akan coba membahas terkait dengan sinus dan jumlah dan juga sinus selisih. Oke, berarti ini poin C. Dimana kalau yang pertama, kalau ditanyakan misalkan sinus alfa gitu ya, ditambah dengan beta. Nah, bagaimana cara menentukan hasilnya? Jadi sekarang kita perhatikan di sini. Misalkan kita memiliki suatu segitiga PQR dan di sini ada titik L, di mana L ini di sini sudutnya adalah tegak lurus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita misalkan panjangnya. Misalkan panjang dari PQ ini adalah A dan PR ini adalah B, sedangkan QL ini dia adalah X dan LR ini adalah Y, sedangkan PL ini adalah P. Nah, kita misalkan sekarang sudut dari nih L PQ dia sama dengan alfa. Kemudian sudut dari LPR dia sama dengan beta. Nah, inilah yang akan kita cari. Kalau misalkan sekarang ditanyakan nilai dari sin alfa itu berapa gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan nilai dari sin alfa itu, kalau kita ingat perbandingan sisi pada trigonometri, dia adalah perbandingan sisi depan dibanding dengan miring, atau X dibanding dengan A. Atau kalau kita membuat dia menjadi X gitu ya, kita peroleh bahwa X itu dia sama dengan A sin alfa. Kemudian berikutnya, kalau ditanyakan nilai dari sinus B, ya, berapa nilai dari sinus B? Jadi sinus B ini sama perbandingan sisi depan dibanding dengan miringnya, di mana ini depannya adalah Y, miringnya itu adalah B. Sehingga Y itu dapat kita peroleh dengan cara B dikalikan dengan sinus beta gitu ya. Nah, kalau cos gimana gitu ya? Misalkan ditanyakan adalah nilai dari cos alfa gitu ya. Berapa nilai dari cos alfa? Jadi nilai dari cos alfa itu perbandingan sisi samping dengan miring, di mana sampingnya itu adalah P, kemudian miringnya adalah A. Oke. Kemudian yang berikutnya maka kita peroleh P-nya itu dia sama dengan A dikalikan dengan cos alfa. Kalau cos beta gimana? Cos beta juga sama. Dia perbandingan sisi samping dibanding dengan sisi miringnya, di mana sampingnya itu adalah P, miringnya adalah B. Sehingga P itu dia sama dengan B cos beta. Kosinus beta ya. Nah, ini. Nah, setelah ini baru kita coba perhatikan bahwa kalau kita mencari luas segitiga PQR gitu ya. Jadi kalau kita mencari luas segitiga, ini kita tuliskan luas segitiga PQR itu kan sama dengan kita mencari luas segitiga nih PLQ gitu ya. Luas segitiga PLQ kemudian ditambah dengan luas segitiga PLR gitu ya.
segitiga PLR. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan luas segitiganya? Sekarang dimulai dari luas segitiga PQR. Jadi kalau kita ingat dulu di kasus menentukan luas segitiga menggunakan trigonometri, bahwa luas segitiga PQR ini dapat kita cari dengan cara setengah, ya. Dari ini A dikalikan dengan B, A dikalikan dengan B, dikalikan dengan sinus dari sudut yang diapit oleh A dan B, yaitu sinus dari alfa plus beta. Nah, ini cara menentukan luas segitiga PQR. Nah, kemudian menentukan luas segitiga PLQ sekarang. Nah, untuk PLQ berarti kan dia setengah alas kali tinggi aja, ya. Jadi setengah alasnya itu adalah ini X gitu ya. Tingginya itu adalah P, maka dia adalah X kali P. Kemudian kalau PLR ya dia juga sama. Setengah alasnya itu adalah Y, tingginya adalah P. Nah, kalau kita perhatikan karena semuanya punya setengah, kita bagi dia dengan setengah semuanya. Maka ini setengahnya kita coret, ini coret gitu ya. Sehingga di ruas sebelah kiri itu tinggal bersisa A dikalikan dengan B dikalikan dengan sinus alfa plus beta. Nah, ini sama dengan X kali P. X itu tadi apa sih? Oh, X itu adalah A sin alfa. Berarti ini dituliskan A sin alfa. Kemudian untuk P-nya itu dia sama dengan B cos beta. Loh, kok nggak menggunakan yang A cos alfa? Ya, hal tersebut karena nanti agar di setiap ruasnya atau sukunya itu memiliki A dan B. Ini memiliki A dan B juga. Kemudian untuk Y kali P, berarti Y-nya dia sama dengan B sin beta, kemudian dikalikan dengan ini A cos alfa. Ya. Atau kalau kita sederhanakan, ini menjadi A kali B, kemudian sin alfa plus beta, kemudian ini juga A kali B dikalikan dengan sin alfa cos beta, kemudian ditambah dengan A dikalikan dengan B dikalikan dengan cos alfa sin beta. Nah, kalau kita bagi kedua ruas itu dengan AB, berarti kan ini AB-nya jadi satu ya. Ini AB, AB, AB gitu kan. Sehingga nilai dari sinus dari alfa ditambah dengan beta itu bisa kita cari dengan cara sin alfa dikalikan dengan cos beta, kemudian ditambah dengan cos alfa dikalikan dengan sin beta. Nah, ini adalah cara menentukan jumlah dari sinus. Kemudian kedua, muncul pertanyaan, bagaimana cara kita menentukan selisih dari sinus? Ya, berarti yang D sekarang, yaitu selisih dari sinus atau kita tentukan nilai dari sinus alfa dikurangi dengan beta. Nah, bagaimana cara menentukannya? Jadi kalau kita perhatikan tadi, sin dari alfa min beta ini, dia kan sebetulnya sama dengan sin alfa kemudian ditambah dengan minus beta. Gitu loh. Nah, jadi dengan menggunakan kaidah penjumlahan yang tadi, yang jumlah yang awal ini, berlaku bahwa ini dia sama dengan sin alfa kemudian dikali dengan cos minus beta, kemudian ditambah dengan cos alfa, kemudian dikalikan dengan sinus minus beta. Nah, ingat di aturan sudut berelasi ketika ada cos sudutnya negatif, itu sama juga dengan cos sudutnya positif. Jadi, ini dia sama dengan sin alfa dikalikan dengan cos beta, kemudian ini ditambah dengan cos alfa. Nah, kalau sin sudutnya negatif, dia sama
juga dengan min sin beta. Sehingga kalau kita sederhanakan, untuk selisih dari sinus kita peroleh nilainya adalah sin alfa dikalikan dengan cos beta, kemudian ditambah dengan cos alfa dikalikan dengan sin beta. Nah, karena ini minus, maka plus ini berubah tandanya, dia jadi pengurangan. Nah, ini adalah untuk menentukan selisih dari sinus. Oke, sekarang kita akan coba suatu kasus di masalah jumlah dan selisih sinusnya. Kita akan coba contohkan. Misalkan contoh gitu ya. Diketahui bahwa ada suatu segitiga gitu ya, dimana nilai dari misal jika ya sin A-nya itu dia sama dengan 12/13 gitu ya. Kemudian dan misalkan di sini adalah sin beta, sin B gitu ya, dia sama dengan 3/5. Nah, jika ini kan udah jika sin A dan sin B, di mana A dan B-nya itu adalah sudut tumpul. A dan B adalah sudut tumpul. Artinya kalau dia sudut tumpul, maka nanti A dan B ini dia terletak di kuadran keberapa? Dia terletak di kuadran kedua, ya. Maka hitunglah gitu ya. Tentukan nilai dari sin A plus B. Oke. Berarti untuk menentukan sin A plus B, kita membutuhkan cos A dan juga membutuhkan cos B. Nah, kalau kita perhatikan di sini diketahui bahwa sin A-nya itu dia sama dengan 12/13. Nah, sin itu adalah perbandingan apa? Depan dibanding dengan miring. Kalau depan dibanding dengan miring, jadi kita buatkan terlebih dahulu suatu segitiga siku-siku biar lebih enak gitu ya. Nah, kita buatkan dulu. Nah, misalkan sudut A-nya, sudut A-nya itu letaknya di sini nih. Nah, berarti depannya mana? Depannya ini adalah 12, miringnya ini adalah 13. Maka ini panjang sisi sampingnya berapa? Panjang sisi sampingnya adalah 5. Maka kita peroleh nilai dari cos A itu dia sama dengan 5/13. Tapi sekarang perhatikan, karena tumpul maka cos ini dia adalah negatif gitu ya. Sama juga tumpul itu dia berada di kuadran kedua, maka di sini negatif. Kemudian yang berikutnya diketahui juga yaitu sin B sama dengan 3/5. Ya. Nah, kalau kita buatkan suatu segitiga kembali, misalkan kita memiliki suatu segitiga siku-siku, ya. Kemudian setelah itu kita tuliskan perbandingan dari sin B-nya, di mana sin itu perbandingan sisi depan dibanding dengan miring gitu ya. Berarti sama kasusnya seperti segitiga yang pertama. Nah, ini kita buatkan sisi miringnya. Oke. Misalkan sudut B-nya itu di sini. Maka depannya itu 3, ini 5, maka sampingnya adalah 4. Nilai dari cos B berarti dia sama dengan 4/5. Nah, setelah ada semuanya barulah kita menentukan nilai dari sin A plus B. Di mana nilai dari sin A plus B, kalau kita ingat rumus jumlahnya, dia adalah sin A cos B ya, ditambah dengan cos A sin B. Nah, tapi jangan lupa untuk yang B juga tumpul. Artinya cos ini dia bernilai negatif
gitu ya. Oke, tinggal kita masukkan aja. Oh, sin A-nya dia sama dengan 12/13, sedangkan cos B-nya dia adalah minus 4/5. Kemudian ditambah dengan cos A-nya dia adalah minus 5/13. Sedangkan untuk sin B-nya dia /5. Kemudian tinggal kita sederhanakan. Ini dia sama dengan minus 48/65. Kemudian ini minus 15/65. Sehingga kita peroleh untuk sin A plus B-nya dia sama dengan min 48 min 15, jadinya minus 63/65. Nah, ini adalah cara menentukan jumlah dan selisih pada suatu sudut ataupun fungsi sinus. Oke, itulah penjelasan terkait dengan jumlah dan selisih pada sinus. Kemudian silahkan teman-teman bisa mencoba, ayo berlatih di sini. Jadi ada 4 permasalahan, silahkan dicoba untuk membantu pemahamannya. Dan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.